Selamat siang Pak, izin bertanya terkait uang pisah. Nah, baru tadi diomongin uang pisah, nyambung ya. Karena PHK mangkir, perusahaan sudah membuat aturan terkait perhitungan uang pisah yang di mana terdapat perhitungan uang pisah untuk karyawan resign. Karyawan karena PHK mendesak, tetapi uang pisah untuk PHK karena mangkir belum diatur. Tanyanya Pak, apakah mangkir termasuk dalam PHK? Ya, mendesak. Ya, yang kedua, apakah uang pisah PHK mendesak bisa digunakan di PHK karena mangkir? Ini rumit. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini perusahaan belum sempat bikin formula uang pisah untuk karyawan mangkir. Jadi mangkir itu tidak termasuk dalam kategori PHK mendesak ya, tidak termasuk dalam kategori PHK karena pelanggaran bersifat mendesak. Itu jawaban atas pertanyaan pertama. Kemudian kita perlu tahu bahwa uang pisah di dalam UU CK itu muncul untuk 6 jenis alasan PHK dari total 27 plus 1 plus jenis PHK yang ada di UU CK. Jadi 6 diantaranya itu punya hak atas uang pisah. Apa saja? Yang pertama mengundurkan diri, yang kedua mangkir, yang ketiga pelanggaran bersifat mendesak. Terus sudah gitu yang keempat perusahaan dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh karyawan. Yang kelima dan keenam itu pidana. Ya, jadi 6 jenis PHK itu yang wajib memiliki uang pisah karena mereka tidak berhak atas uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Jadi berhak atas uang pisah. Maka perusahaan wajib hukumnya untuk membuat formula atau pengaturan mengenai uang pisah untuk 6 jenis PHK itu. Bagaimana apabila perusahaan hanya membuat untuk sebagian? Kebetulan dalam pertanyaan ini hanya membuat untuk karyawan resign sama pelanggaran yang bersifat mendesak. Berarti hanya 2 dari 6. Berarti masih ada 4 jenis PHK yang belum dibuat formula uang pisahnya. Maka ini menjadi masalah bagi perusahaan. Sehingga ini yang menjadi potensi perselisihan. Ya, potensi perselisihan. Karena tentu tidak bisa diarahkan kepada resign atau PHK mendesak. Karena diwajibkan untuk bikin sendiri-sendiri, ceritanya begitu. Maka tergantung bagaimana penyelesaian kasusnya di lapangan, apakah tercapai kesepakatan atau tidak, itu pertama. Kalau tercapai kesepakatan berarti bikin PP, kalau nggak tercapai kesepakatan berarti terjadi perselisihan, dan ini menjadi bola liar. Bola liar berarti larinya bisa kemana-mana nih. Mungkin nanti hakim atau pemerintah akan meminta daftar PHK yang telah dilakukan, dan mereka akan mengecek yang mangkir selama ini dapat apa. Maka bisa saja merefer ke sana. Atau mungkin kalau ternyata ini adalah kasus mangkir pertama, maka bisa saja pemerintah atau hakim memutuskan sendiri berdasarkan keyakinannya. Bisa saja keyakinannya juga mengambil dari karyawan resign dengan alasan karyawan mangkir itu dianggap mengundurkan diri. Karena ada kalimat dianggap mengundurkan diri kan di dalam pasal tentang mangkir. Macam-macam tergantung bagaimana kekuatan kasus itu di kekuatan perusahaan, alasan dalil perusahaan dan karyawan di setiap kasus berbeda-beda ya. Jadi ini yang saya bilang jadi bola liar. Maka saya menyarankan sebelum terjadi kasus-kasus seperti ini segera buru-buru dibuat untuk 6 jenis PHK dari ya. Kemudian, kalau udah sekarang lagi kejadian nih Pak, saya tanya gitu. Kalau udah kejadian sekarang ya capai kesepakatan, capai kesepakatan. Tapi begitu selesai kesepakatannya langsung bikin aturan. Bikin aturannya apakah mau beda sama kesepakatan itu terserah ya, karena kesepakatan itu kan sifatnya individu, nggak bisa digeneralisir. Jadi perusahaan tetap bisa membuat aturan, tapi harus ada standarnya. Itu yang penting ya. Begitu Bapak Ibu semua.